Jakarta, kota yang dulunya dipenuhi kemacetan, gedung pencakar langit, dan kesibukan manusia, kini berubah menjadi neraka di dunia. Tak ada lagi suara klakson mobil, tak ada lagi suara pedagang kaki lima. Yang tersisa hanyalah teriakan, tangisan, dan suara gigi yang merobek daging manusia. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Seorang ilmuwan bernama Dr. Jono telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti racun biologis yang dapat mengendalikan agresivitas makhluk hidup. Tujuannya menciptakan senjata biologis mematikan. Di depan Dr. Jono ada seekor tikus putih dikurung dalam akuarium kaca. Tikus itu baru saja disuntik dengan cairan merah pekat. Awalnya tak ada yang terjadi, namun dalam beberapa detik mata tikus itu berubah menjadi merah darah. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar. Lalu, dengan tenaga yang tidak wajar, tikus itu menabrakkan dirinya ke kaca akuarium berulang kali hingga akhirnya pecah. Tikus itu berlari langsung menggigit salah satu asisten laboratorium. Asisten itu menjerit, mencoba menyingkirkan tikus yang mencengkeram lengannya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai berubah. Matanya juga memerah, nadinya menonjol, kulitnya memucat. Dan kemudian, dia menyerang asisten lainnya, termasuk Dr. Jono. Satu persatu, ilmuwan di lab itu terinfeksi dan dalam hitungan menit, mereka semua berubah menjadi monster. Virus telah lepas, dan akhirnya seminggu telah berlalu. Dalam seminggu, Jakarta telah berubah menjadi kota mati. Gedung-gedung terbakar, jalanan dipenuhi mobil yang ditinggalkan, dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Orang-orang yang tidak sempat melarikan diri kini menjadi zombie makhluk buas, tanpa akal, yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggigit dan memakannya. Supermarket yang dulu selalu ramai kini kosong. Rak-rak dirampas habis oleh para penyintas yang mencoba bertahan hidup. Di salah satu apartemen, seorang ibu dan anaknya bersembunyi. Sang ibu menahan napas, memeluk anaknya yang menangis pelan karena di luar zombie sedang berkeliaran, mengendus, mencari mangsa baru. Sementara di sudut lain kota, sekelompok orang masih bertahan di sebuah gudang tua. Mereka memegang senjata seadanya, pisau, kayu, bahkan senjata api, karena peluru kini menjadi barang yang lebih berharga daripada emas. Mereka tahu kalau Jakarta sudah tidak bisa diselamatkan. Sementara Jakarta telah berubah menjadi sarang zombie. Kota-kota lain di sekitarnya langsung bertindak. Bandung, Bogor, Bekasi, dan Tangerang membangun benteng besar di setiap jalur masuk menuju kota mereka. Tidak ada satupun orang yang diizinkan keluar dari Jakarta. Jakarta telah menjadi zona merah dan karantina total. Siapapun yang mencoba melewati perbatasan akan ditembak di tempat baik manusia maupun zombie. Dan di Istana Negara, sang presiden kini menghadapi keputusan terberat dalam hidupnya. Seorang jenderal berdiri di depan presiden dengan ekspresi serius. Hormat, Pak. Pak, jika kita tidak segera bertindak, virus ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Presiden terdiam, matanya penuh beban. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Bom seluruh Jakarta." Perintah telah diberikan. Langit di atas Jakarta dipenuhi suara pesawat tempur. Orang-orang yang masih bertahan di dalam kota melihat ke atas, mata mereka dipenuhi ketakutan dan harapan palsu. Lalu, tanpa peringatan, satu demi satu, rudal jatuh dari langit. Dalam hitungan menit, Jakarta yang selama ini dikenal sebagai ibu kota Indonesia lenyap dalam kobaran api. Api meledak di mana-mana.
menghancurkan setiap bangunan, setiap jalan, dan setiap makhluk yang masih bergerak. Tidak ada lagi zombie, tidak ada lagi manusia. Hanya abu dan kehancuran. Jakarta kota yang dulunya penuh kehidupan, kini tinggal kenangan. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah ini sudah berakhir? Atau ada sesuatu yang masih bertahan di balik puing-puing kota yang hancur?